kita akan membahas hal yang sangat penting loh, tentang bagaimana cara pengaplikasian atau menanamkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Biar gak tegang-tegang banget, kita mulai dulu dengan pantun nih. Naik delman ke kota Blitar, Cakep. singgah sebentar ke beli rambutan. Cakep. Podcast ini pasti terasa segar karena ada Pak Iwan jadi bintang tamu andalan. Sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih jauh, izinkan kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Nia Rahma. Saya bersama dengan senior kita yaitu Bapak Iwan Kurniawan. Halo, saya Iwan Kurniawan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, semakin dikenal maka semakin disayang. Gak apa-apa. Ya gitu deh, pantun-pantun ringan buat kita semua. Nah sekarang kita serius dikit nih. Mari kita bahas gimana cara mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak biar gak cuma slogan, tapi benar-benar jadi bagian dari diri kita sehari-hari. Bukan hanya untuk ASN, tapi juga bisa jadi pedoman kita semua dalam bekerja dan bermasyarakat. Yuk kita bahas lebih dalam. Ayo. Nilai dasar ASN berakhlak: pertama, berorientasi pelayanan; yang kedua, akuntabel; yang ketiga, kompeten; yang keempat, harmonis; yang kelima, loyal; dan keenam, adaptif; yang terakhir, kolaboratif. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Pak Iwan, pengen dengar gimana pandangan Pak Iwan tentang kompeten itu seperti apa dan bagaimana cara pengaplikasiannya di instansi kita sekarang. Penerapannya Pak. Boleh ya. Jadi penerapan nilai dasar ketiga ya dari berakhlak itu adalah kompeten ya. Kita sambungkan ini ke jabatan fungsional kita ya, karena kebetulan saya dengan Elia kan jabatan fungsionalnya sama nih. Siap. Sama-sama di Peranakan Pencarian Pertolongan ya. Jadi kalau itu ditarik ke jabatan fungsional kita adalah rescuer atau Peranakan Pencarian Pertolongan, maka kompeten itu harus sejalan dengan tugas dan fungsi kita. Nah, apa aja kalau itu kita penerapannya seperti apa? Pertama, penerapannya adalah menjalankan standar operasional prosedur atau pekerjaan kita sesuai dengan kompetensi. Jadi misalnya contoh, setiap kita melakukan tugas kita di bidang pencarian pertolongan, seyogyanya tugas yang kita laksanakan itu harus sesuai dengan kompetensi kita. Contoh, kita kemarin baru aja itu melakukan operasi pencarian pertolongan di Gunung Lesan. Apakah respon kita itu memang memiliki kompetensi di bidang itu? Nah, kalau memang memiliki di bidang kompetensi di bidang itu, maka itu sejalan. Nah, sejalan ini tidak hanya tentang apa kompetensi itu memang betul tugas kita atau tidak, tapi juga harus ada pendidikan berkelanjutan di bidang kompetensi itu. Jadi penerapannya rescuer atau perantara pencarian pertolongan ini harusnya memang harus dibekali dengan pendidikan berkelanjutan di bidangnya masing-masing. Contohnya seperti itu kita kan banyak tuh ya bidang kompetensinya ya, kan kayak Elia kemarin kita tarik ukur 1 bulan sebelumnya itu kan sudah mulai dikenalkan dengan berbagai kompetensi, jenis kompetensi mulai dari NFA, teknik, water rescue, ya kan. Lalu nanti kan tidak lama ini kan Elia dan teman-teman ini kan akan melakukan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu adalah penerapan kompetensi di tugas pokok dan fungsi kita. Nah, kalau tadi pertama ada SHP, keduanya adalah pendidikan berkelanjutan, yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan kompetensi. Jadi kalau Elia dan teman-teman lihat hari-hari itu senior ada nggak? Kalau hari Senin, hari Rabu kita melakukan pembelajaran rutin. Itu adalah bentuk pemeliharaan kompetensi. Itu salah satu penerapan kompetensi di sana atau di kantor pertolongan. Itu ada juga pemeliharaan teknis lainnya, yaitu pemeliharaan teknis kompetensi. Jadi kayak biasanya kalau senior itu melakukan latihan di kolam, latihan di tower, latihan di gunung kita, itu adalah bentuk pemeliharaan. Selain pemeliharaan, selain SOP, selain pendidikan berkelanjutan dan pemeliharaan, ada juga penerapan
tahapan lain yang tidak kalah penting, yaitu apa? Uji kompetensi. Nah, selain uji kompetensi, kita juga ada tuh uji periodik yang dilakukan secara rutin, maksudnya yaitu 6 bulan sekali. Nah, kalau uji kompetensi itu berbeda dengan uji periodik. Kalau periodik berarti ada periodiknya dong, tiap 6 bulan sekali. Itu untuk mengetahui apakah kompetensi ini terpelihara dengan baik atau tidak. Contohnya nanti Elia diuji nih, Elia diuji ternyata kebugaran jasmaninya baik. Lalu ada teman Elia yang lain ternyata kebugaran jasmaninya tidak berkembang, maka nanti kantor akan membuatkan program bagaimana kompetensinya atau kebugarannya itu bisa berkembang. Nah, ya meningkat. Kalau uji kompetensi itu berhubungan dengan jabatan. Artinya kalau kita sekarang ini kan jabatan fungsional itu berbanding lurus dengan kompetensi yang dia miliki. Jadi kalau teman-teman nanti punya jabatan kayak ini kan jabatannya nanti adalah Pranata Pencarian Pertolongan Pemula. Nah, nanti mulai jenjang menjadi Pranata Pencarian Pertolongan terampil, maka Elia dan teman-teman harus mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya yaitu uji kompetensi teknis yang sering kita lakukan pemeliharaan. Itu penerapannya Elia. Pertanyaan kedua nih Pak, apa tantangan kompetensi Bapak di kantor ini untuk meningkatkan kompetensi, apa aja tantangannya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi sama ya, menjaga kompetensi itu sulit. Sulitnya pertama adalah menjaga konsistensi. Ya, maksudnya itu menjaga kemampuan itu kan setiap orang kan berbeda-beda. Jadi menjaga konsistensi itu yang paling sulit. Karena kenapa? Ya, karena kita orang itu kita nggak tahu apa. Kita lebih beda kayak gini. Kita mau makan jam 12 siang, kita kan sudah rutin untuk makan jam 12 siang atau jam 7. Kita sudah tahu jadwalnya, tapi operasi sana itu nggak punya jadwal dan nggak tahu kapan dan di mana. Jadi kita nggak tahu kapan kompetensi itu dibutuhkan. Nah, itu kesulitannya. Jadi kita butuh konsisten untuk menjaga terus. Ya, kebugaran atau apa namanya kompetensi teknis, dan itu perlu dijaga terus. Kenapa perlu dijaga terus? Ya itu tadi, karena kita nggak pernah tahu kapan dan di mana musibah itu terjadi. Nah, jadi caranya untuk mengatasinya pertama yaitu program latihan bersama rutin. Ya, nah itu yang tidak kalah penting itu latihan mandiri. Pertama yang paling sulit itu adalah kita kalau buat rencana pembinaan itu gampang untuk orang. Kita buat jadwalnya, lakukan ini, lakukan ini. Tapi yang paling sulit itu adalah yang dia tadi bilang mandiri. Itu adalah self building, membangun diri sendiri itu paling sulit. Karena program di kantor itu tidak cukup hanya untuk mengcover, memelihara aja itu tidak cukup. Gitu. Apalagi untuk meningkatkan. Kalau kita hanya berharap pada program di kantor, maka kompetensi kita tidak akan pernah meningkat. Gitu. Jadi setiap orang harus peduli dan harus aktif dirinya sendiri untuk melakukan program mandiri. Misalnya kompetensi teknis di water rescue, program di kantor berapa kali sih yang bisa disupport? Sebulan sekali. Jadi setiap orang harus punya program mandiri. Aku seminggu sekali latihan di bawah. Kalau kita mengharapkan hanya program kantor yang sebulan sekali, untuk memeliharanya aja itu akan sulit, apalagi untuk meningkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus ditanamkan diri kita mindset always ready. Always ready itu seperti slogan kita ya, 24 hours ready. Artinya kita harus berpikiran, waktu ada operasi, besok ada operasi nih. Kalau kita berpikiran waktu akan ada operasi, seperti besok ada operasi, hari ini kita sudah siap. Itu ya. Terima kasih sudah dengerin dari awal sampai akhir. Saya Elia Rahmah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih seru dan lebih menarik. Tetap semangat dan jangan lupa berakhlak dalam setiap langkah. Salam hangat dan sampai jumpa. Afindam Jagat Samada.